wabarakatuh. Kembali lagi di channel Cerdas Kimia. Teman-teman, kali ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai reaksi oksidasi dan reduksi, dan kita akan fokus membahas mengenai penentuan oksidator dan reduktor. Oke teman-teman, kita ingat kembali ya bahwa di dalam suatu reaksi redoks itu ada yang mengalami reduksi dan ada pula yang mengalami oksidasi. Nah, ada istilah lain yang harus teman-teman ketahui bahwa di dalam suatu reaksi redoks itu ada yang disebut sebagai oksidator dan ada juga yang disebut sebagai reduktor. Apa itu oksidator? Oksidator adalah zat yang menyebabkan zat lain teroksidasi, sehingga dia sendiri itu pasti mengalami reduksi. Kemudian kita akan ke reduktor. Apa sih itu reduktor? Jadi reduktor adalah zat yang menyebabkan zat lain tereduksi, sehingga dia sendiri akan mengalami oksidasi. Oke, jadi ingat ya bahwa oksidator itu mengalami reduksi, sementara reduktor itu mengalami oksidasi. Nah, untuk lebih memahami masing-masingnya, kita akan belajar melalui contoh soal berikut ini. Yang pertama, ada reaksi redoks 2Na plus Cl2 menjadi 2NaCl. Kita hitung dulu bilangan oksidasi masing-masing dari unsur ini supaya nanti kita bisa menentukan mana oksidator dan mana reduktornya. Kita mulai hitung bilangan oksidasi Na. Na ini adalah unsur bebas ya. Kemarin kita sudah belajar sehingga unsur bebas ini bilangan oksidasinya adalah 0. Cl2 juga unsur bebas sehingga bilangan oksidasinya juga 0. Kita ke bagian kanan yaitu NaCl. Na itu golongan 1A. Sehingga bilangan oksidasinya adalah plus 1. Bagaimana dengan Cl? Jadi jumlah bilangan oksidasi Na dan Cl itu harus sama dengan 0, sehingga Cl-nya itu sama dengan minus 1, kan gitu. Oke, kemudian dari sini kita bisa tahu bahwa Na itu dari 0 menjadi plus 1, sehingga dia naik kan. Naik artinya dia mengalami oksidasi. Sementara Cl itu dari 0 menjadi min 1, berarti turun. Turun artinya mengalami reduksi. Nah, dalam reaksi ini Na mengalami oksidasi menjadi Na dengan bilangan oksidasi plus 1, kemudian Cl2 mengalami reduksi. Nah, dengan mengerjakan seperti itu, kita bisa tahu mana oksidator dan mana reduktor. Jadi oksidatornya adalah, berarti tadi oksidator kan yang mengalami reduksi. Berarti oksidatornya adalah Cl2 ya. Karena Cl2 ini menyebabkan Na mengalami oksidasi. Kemudian reduktornya. Jadi reduktor itu dia yang mengalami oksidasi. Berarti reduktornya di sini adalah Na. Na menyebabkan Cl2 mengalami reduksi. Gitu ya. Kita lanjutkan ke soal nomor 2. Reaksi redoks 4Cu plus O2 menjadi 2Cu2O. Untuk menentukan oksidator dan reduktornya, kita hitung dulu biloks dari masing-masing unsur. Kita mulai dari Cu. Cu ini unsur bebas sehingga bilangan oksidasinya adalah 0. O2 unsur bebas, bilangan oksidasinya adalah 0. Kita ke sebelah kanan, Cu2O. Ini antara Cu dan O ini yang sudah ada ketentuan bilangan oksidasinya adalah yang O, dimana O itu bilangan oksidasinya adalah minus 2. Oke, sehingga kita bisa menghitung bilangan oksidasi Cu dari Cu2O ini. Ya, masih ingat ya bahwa jumlah bilangan oksidasi dalam suatu senyawa sama dengan 0. Berarti ini berapa ditambah min 2 sama dengan 0, berarti kan plus 2. Plus 2 karena ini ada 2 Cu, berarti plus 2 bagi 2, artinya Cu-nya bilangan oksidasinya plus 1. Oke, paham ya?
Sehingga di sini yang mengalami oksidasi adalah Cu ya. Jadi Cu itu dari biloks 0 menuju ke biloks plus 1 sehingga dia mengalami oksidasi. Sementara O itu dari biloks 0 menjadi biloks min 2. Berarti O itu mengalami reduksi. Baru kita bisa menjawab siapa yang oksidator dan siapa yang reduktor. Oke, oksidator adalah zat yang mengalami reduksi. Artinya oksidator dalam reaksi ini adalah O2. Kemudian reduktor itu yang mengalami oksidasi. Berarti siapa? Yaitu Cu. Nah, jawabannya seperti ini. Kemudian kita ke soal yang ketiga, agak panjang. Jadi untuk menentukan oksidator dan reduktor dari soal nomor 3 ini, kita tentu saja harus tahu mana yang oksidasi dan mana yang reduksi. Sebelum itu kita tentukan dulu bilangan oksidasinya. Oke, kita mulai dari Sn, ini unsur bebas sehingga bilangan oksidasinya adalah 0. Kemudian ini HNO3, dari H, N dan O itu yang sudah diketahui bilangan oksidasinya dari aturan adalah H yaitu plus 1 dan O yaitu min 2. Ingat di sini O-nya ada 3. Berarti min 2 kali 3 sama dengan min 6. Hanya tetap ya plus 1 sehingga N-nya plus 1 ditambah berapa? Dikurangi 6 sama dengan 0. Berarti N-nya di sini adalah plus 5. Saya tulis di atas di sini N-nya sama dengan plus 5. Kita ke sebelah kanan tanda panah. Di sini ada SNO2. Yang sudah diketahui adalah O. O itu bilangan oksidasinya min 2. Di sini ada 2O sehingga min 2 kali 2 sama dengan min 4 untuk O-nya. Sehingga Sn-nya biar jadi 0, Sn-nya sama dengan plus 4 ya. Oke, kemudian kita ke 4NO2. Ini yang sudah diketahui adalah O. O itu min 2. Di sini ada 2O sehingga min 2 kali 2 sama dengan min 4. Sehingga supaya 0 maka N-nya itu sama dengan plus 4 ya. Kemudian H2O-nya. H2O ini H itu ya sudah ya plus 1, semua sudah diketahui. O itu min 2. Begini. Nah, tapi ingat di sini hanya ada 2, berarti kan plus 2 gini ya. Nah, dari sini kita bisa mengetahui siapa yang naik dan siapa yang turun bilangan oksidasinya. Kita perhatikan Sn ini dari 0 menjadi plus 4. Artinya Sn ini mengalami oksidasi. Kemudian N ini dari plus 5 menjadi plus 4 sehingga N ini mengalami reduksi. Nah, kemudian kita bisa menjawab mana yang oksidator, mana yang reduktor. Oksidator adalah zat yang mengalami reduksi. Siapa yang mengalami reduksi tadi? N ya. Tetapi kalau oksidatornya itu bukan hanya N tetapi adalah senyawanya. Jadi oksidator dalam reaksi ini adalah HNO3. Nah, kemudian reduktor. Reduktor itu adalah zat yang mengalami oksidasi. Dalam reaksi ini reduktornya adalah ya Sn ya. Nanti teman-teman bisa perbanyak latihan soalnya dengan soal-soal reaksi redoks yang lain dan cara mengerjakannya sama langkah-langkahnya seperti tadi. Oke, sampai di sini dulu video kita kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.